Halo para dukun, hati-hati nih, saya nggak ngerti ini. Marcel sekarang berusaha dekat-dekat sama gue nih, ya, pesulap merah. Lu ngapain dekatin gue sih? Lu butuh pengacara ya? Saya mau mengajak Bang Hotman untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia dalam hal edukasi perdukunan. Kamu suruh saya untuk edukasi perdukunan? Nggak ada yang lebih komersial, lebih banyak duitnya. Mau nanya nih Bang, emang dukun tuh ada perlindungan hukumnya Bang? Tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang dukun. Bahkan di RUU, di draft RUU yang baru ada larangan barang siapa yang bisa menjanjikan santet, yang bisa membahayakan orang, janji doang itu sudah pidana. Jadi tidak ada dalam undang-undang tentang dukun. Salah Pak Paris. Jadi membongkar rahasia perdukunan malah edukasi ya? Membongkar rahasia perdukunan kalau memang dukun itu menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, itu malah edukasi. Membuktikan ketidakbenaran ada hal yang mulia. Di Pancasila kita, negara kita, nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Ya kan? Jadi memang kita dituntut untuk lebih percaya ke Tuhan masing-masing, ke agama masing-masing daripada percaya perdukunan. Terus di luar sana banyak yang beralasan juga, tapi kan perdukunan ini salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar dari mana? Ikhtiar itu kerja dengan hal-hal yang masuk akal, bukan malah mengganti kepercayaan kamu yang harusnya ke Tuhan tapi ke orang ini gitu. Itu musyrik, udah lain lagi, bukan ikhtiar lagi maksudnya. Jadi kalau ancaman itu ada kayak misalkan beberapa kali RT saya bilang, sel jam 2 pagi ada yang naik motor Ninja 250R ini nyariin rumah kamu nih gitu. Tapi RT saya untung bisa berkoordinasi lah, bisa menjaga privasi. Karena ketika ditanya mau ngapain nggak jawab, akhirnya kabur. Terus baru-baru ini juga ada yang nyamperin RT saya bilang, di mana nih rumah Marcel, ngakunya dari padepokan gitu. Dan ya udah, sampai saat ini saya masih dijegat karena totally saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya percaya takdir Allah Azza wa Jalla itu tetap yang utama sih. Jadi mau bagaimanapun ya tetap utama. Laporin kan? Udah, dia lapor balik. Penistaan agama, kan nggak pernah menista agama, gitu kan? Kan ngomongin agama apa juga nggak ada kemarin kan? Cuman aneh bilang, Angel, lu kembali ke yang mula-mula, Tuhan mula-mula tuh maksudnya dia kan waktu lahir suci, dia kan ada tuanya. Kalau sekarang kan dia udah nggak suci, orang dia suka nipu orang, hidup duniawi kan, berarti kan penuh rosetan di dalam dirinya kan? Sehingga aneh suruh kembali dia supaya dia kembali waktu dia lahir, kan begitu bahasa aneh kan? Waktu dia lahir kan suci, nggak banyak dosa. Ini kan dia bikin dosa terus, nipu. Ntar lagi juga masuk penjara, Angel mah, gitu. Enggak, biasa aja, katakan pengacara. Kita pernah kok, habis kita lapor, dilaporin. Ya, kita lapor lagi, dilaporin lagi. Gitu bertingkat namanya. Itu namanya perkara turunan, gitu. Ada perkara kuadrat gitu kan, ada gitu. Ada perkara kuadrat. Ada pernah kita nanganin perkara sampai satu persoalan itu 24 perkara tuh. Lapor begitu, ada pernah ngalamin gitu. Dia lupa Yumara yang kemudian kapan hari sudah melaporkan saya ya atas dugaan ujaran kebencian, dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini saya melaporkan Dioliva Yumara atas dugaan penyalahgunaan, penodaan agama, ujaran kebencian yang bermuatan sara sebagaimana diatur di dalam pasal 156A KUHP Jungto pasal 28 ayat kedua, Jungto pasal 45 ayat kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Ya, oke. Dan memang orang ini agak sedikit bermasalah ya. Diduga bermasalah kenapa? Saya advokat. Tadi sudah saya tunjukkan KTPA saya bahwa di dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pasal 20, seorang advokat itu tidak boleh merangkap menjadi PNS. Yang pertama dicatat ya, ini untuk mengedukasi hukum. Yang kedua tidak boleh menjadi TNI, yang ketiga tidak boleh menjadi polisi dan tidak boleh menjadi pejabat negara. Ini ada ujug-ujug manusia di muka bumi muncul ke permukaan ngaku-ngaku sebagai intelijen. Intelijen itu kerjanya senyap guys, begitu ya. Ini ngaku-ngaku gitu, dan sudah saya laporkan ya.
Dan teman-teman perlu ketahui bahwa karena banyak yang nge-framing katanya disuruh bertobat, kenapa dilaporkan. Jadi begini kronologinya ya. Jadi saya tidak membela siapapun di dalam hal ini. Saya sebagai seorang muslim membela agama saya. Karena kenapa? Salah satu saudari saya itu yang bernama Angel Elga, dikatakan di dalam sebuah media, saya tidak tahu di dalam media TV yang mana, yang dia mengatakan begini, Angel Elga, bertobatlah, kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula, jangan hianati Tuhanmu. Di dalam narasi yang lain bahkan disebutkan nama Tuhannya siapa ya. Nah, kalau dia mengatakan bertobat dan kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula, berarti agama saya salah. Nah, kalau dia mengatakan bertobat dan kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula, berarti agama saya salah. Ya boleh, lawyer tuh boleh merangkap jabatan apa aja. Kadang habis sore pagi jadi lawyer, sore jadi tukang bakso ada. Ada, lawyer kurang duitnya jadi tukang bakso, teng bakso ada juga. Itu jabatan juga. Ya yang nanya yang menyatakan itu kan kurang jauh mainnya. Itu mungkin main di sekitar rumahnya doang aja kali. Gitu. Ya, karena nggak keluar, kebanyakan main YouTube kan. Main YouTube, ketawa-ketawa YouTube, lupa dia sama lingkungannya. Itu kurang jauh mainnya gitu. Angel Elga ini adalah muslim. Di dalam SKB 2 Menteri ya disebutkan kita tidak boleh mengajak orang lain yang sudah beragama. Dan si Dialova ini mengajaknya bukan kepada Allah, tetapi kepada sesembahanmu yang mula-mula. Itu yang melanggar SKB 2 Menteri, Undang-Undang SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Itu permasalahannya. Permasalahannya itu. Kalau dia udah laporin ke polisi tentang saya, aman dong. Kan dia bikin LP. Kan KTP-nya ada itu kan, alamatnya rumahnya dia kan gitu kan. Jadi tinggal gampang nih, alamatnya ini dia nih, ini kan. Kalau apalagi ini ada yang melaporkan si Faisal Yusuf, tinggal nanya aja nih. Iya kan, yuk mana si Nandar kan kemarin bareng lu kan gitu kan, tinggal dikejar ininya kan gitu, gampang. Itu yang namanya jebakan Batman. Kita kan udah bikin LP duluan, dia bikin LP kan, padahal kita bikin LP kita nggak tahu ini Nandar rumahnya di mana ini kan, alamatnya dia pengen bikin masuk jebakan, kita biarin aja. Dia bikin LP terdaftar kan, apalagi ada ini kartu nama kan, kita bisa minta dari si ini, lu dampingin si Nandar kan, ada surat kuasa, alamatnya Nandar mana kan, tinggal diminta dari sini sebagai saksi. Udah jebakan, tahun dah Nandar posisi dimana. Research sendiri aja. Tapi kalau misalnya seandainya putus, lu menyayangkan nggak hubungan yang dijalin sudah sekian lama, akhirnya kandas ke tengah jalan? Kalau seandainya berita itu benar. Kalau misalkan putus ya berarti emang gak jodoh, berarti emang gak cocok. Jadi ya sudah, tidak ada penyesalan, tidak ada apa. Kalau bisa kita ya bisa legowo, bisa lawas. Tenang. Hubungan aku itu private banget, jadi aku ya ada yang mau ngomong apa ya terserah, soalnya kita nggak bisa dicintai semua orang juga kan, tapi ya aku fine aja karena kita yang jalanin aku sama Al. Masih nyari rumah, nyari jodoh. Maksud yang dikejar ke depan. Jodoh kan target kita di 25 nikah, terus ya apalagi 2 tahun lagi. Oh, 2 tahun lagi. Kenapa? Kriteria gimana sih? Hah? Pasangan yang penting berbakti sama orang tua, solehah, dan apa ya, kalau aku sih sukanya ya suka di rumah. Ya aku sih sebagai adik kalau kakak mau nikah cepet, it's fine ya, karena kakak sekarang umur 23. Kalau nikah mungkin paling cepet 24. Kita realistis aja ya, 24. 24 tuh umur ayah nikah. Ayah nikah dengan bunda tuh umur 24, 25 kakak lahir. Jadi menurutku mungkin aja, cuman aku nggak pernah dengar rumor itu di omongan keluarga sih, cuman dengar itu dari berita-berita doang ya. Kalau selama ini sih, selama omongan keluarga kita nggak pernah ada bahas nikah. Cuman kalau ditanya apakah mungkin, ya mungkin aja, karena umurnya sih udah umur nikah kan. Kalau kita ambil dari ayah ya, ayah umur 24 nikah. Jadi mungkin aja sih Al nikah, cuman belum ada pembahasan sama sekali. Ketika kita nikah muda, punya anak cepat, terus kita punya bisnis apapun, perusahaan, ntar kalau bisa kita udah pensiun dini kan tinggal anak yang kerjain mas. Pengertian lah, yang penting berbakti pada orang tua, solehah. Ya yang penting anaknya bahagia, ayah juga bahagia, sejujurnya. Doa aja cukup.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.